Ya, Tuan Rangga yang pernah menjadi rekan bisnisku saat di Amerika. jelas Gary. Kiara nampak berpikir sebelum mengangguk paham. Bukannya Tuan Rangga ada di negara A? Lantas bagaimana bisa dia ada di sini? Tanya Kiara. Tuan Rangga memiliki urusan di sini dan akan kembali besok. Balas Gary. Kiara mengangguk saja dan tak lagi banyak bertanya. Ray, ayo duduk di samping Mama dan jangan lagi pergi kemana-mana. Perintah Kiara dengan tegas. Ray mengangguk lalu melakukan apa yang diminta Kiara. Setelahnya Gary dan William pun kembali duduk di posisi semula. Dari kejauhan, Hana yang melihat interaksi semua sahabatnya pun meminta Dika untuk menghampiri meja mereka setelah memberikan baby A pada Mama Puspa dan Mama Rita. Hana, Dika, Rania yang lebih dulu melihat kedatangan Dika dan Hana pun tersenyum pada mereka. maaf telah membuat kalian lama menunggu. Ucap Hana seraya tersenyum. Rania ikut tersenyum, begitupun dengan Kiara. Tak masalah. Kami paham kau tengah sibuk menjamu tamu. Balas Rania. Ayo duduk dulu. Ajak Kiara. Hana dan Dika mengangguk lalu duduk di kursi yang masih kosong. Kau mengundang Tuan Rangga datang ke acara ini? Tanya Gary pada Dika. Dika menoleh pada Gary yang kini sedang menatapnya. Iya. Tadi malam saat aku mengetahui dia ada di negara ini, aku langsung mengundangnya. Jawab Dika. Gary mengangguk paham. Pantas saja. Aku cukup terkejut dia ada di sini. Tidak perlu terkejut. Rumahnya memang di sini dan wajar jika dia kembali. Ucap Dika. Kepala Gary mengangguk-angguk. Setelahnya Gary pun terdiam memikirkan sesuatu yang entah apa itu. Acara hari itu pun terus berlanjut hingga akhirnya Gary dan yang lainnya berpamitan saat acara telah selesai. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Kiara menatap Gary yang kini sedang fokus mengemudi. Tidak ada. Kenapa kau bertanya seperti itu? Tanya Gary kembali. Aku merasa sejak tadi kau sedang memikirkan sesuatu. Balas Kiara. Tangannya terus menepuk bokong baby Rahel yang hampir tertidur di pangkuannya. Aku hanya memikirkan Tuan Rangga. Balas Gary jujur. Tuan Rangga? Kenapa kau memikirkannya? Tanya Kiara bingung. Aku hanya kagum padanya. Di usianya yang masih muda, dia sudah banyak memiliki keahlian di bidang bisnis dan lainnya. Jawab Gary. Ya. Aku juga cukup mengaguminya. Dia memang pria dingin tak tersentuh dan pekerja keras. Ucap Kiara yang cukup tahu siapa-siapa Rangga dari berita di sosial media. Pandangan Gary berubah tajam pada Kiara. Apa kau sedang memuji pria lain selain suamimu? Tanya Gary tak suka. Kiara menghembuskan nafasnya saat merasa salah berbicara. Suaminya itu kini nampak menunjukkan sisi posesifnya. Sehebat apapun dia, namun tetap kau yang terbaik. Ucap Kiara seraya tersenyum manis pada Gary. Senyuman yang membuat raut tak suka di wajah Gary seketika berubah menjadi senyuman penuh kemenangan. Di kursi belakang Ray hanya diam sambil menatap interaksi kedua orang tuanya. Balita yang belum genap berusia 4 tahun itu lebih memilih diam dengan wajah datarnya. Entah mengapa saat ini sikapannya lebih mirip dengan Dika dan Rangga yang dingin tak tersentuh. Berbeda jauh dengan Rahel yang sudah menunjukkan sikap cerianya sejak kecil. Kau lihat putra kita? Aku merasa dia bukan anakku jika diam seperti itu. Ucap Gary yang berhasil mendapatkan pukulan cukup keras di lengannya oleh Kiara. Jangan berbicara sembarangan. Jika dia bukan anakmu lantas anak siapa? Cetus Kiara. Gary tertawa kecil mendengarnya. Anak kita namun versi Dika. Seloroh Gary. Kiara menggeleng mendengar ucapan suaminya yang menurutnya ada-ada saja. Padahal jika dikaji lebih jauh sikap Ray saat ini sama persis dengan sikap Gary yang dingin pasanya saat di awal mereka menikah. Mobil terus melaju hingga akhirnya sampai di perkarangan mansion Bagaskara. Gary terlihat lebih dulu turun dan membukakan pintu untuk Kiara dan mengambil alih baby Rahel ke dalam gendongannya.
"Ray, ayo turun," ucap Kiara setelah membukakan pintu untuk putranya. Ray mengangguk lalu turun dari dalam mobil. "Mau mama gendong?" tawar Kiara. Ray menggeleng lalu berjalan mengikuti langkah Gary. Melihat sikap putranya yang terkesan sedikit dewasa membuat senyuman di wajah Kiara terkembang. "Dia itu sungguh menggemaskan," gumam Kiara lalu ikut melangkah mengikuti Gary dan Ray. Hari berganti bulan. Bulan pun berganti tahun. Hingga tanpa terasa sudah 2 tahun sejak baby Alan dan Alana lahir ke dunia. Kehadiran sepasang bayi kembar itu melengkapi kebahagiaan di rumah tangga Dika dan Hana yang dulunya pernah tersapu badai. Pun dengan kehidupan Kiara, Gary, Rania dan William yang turut berbahagia setelah hadirnya anak di dalam rumah tangga mereka. Kehidupan ketiga pasang suami itu pun terus berlanjut dengan kebahagiaan walau sesekali badai datang menerpa rumah tangga mereka. Tiada lagi kesedihan yang kini Hana rasakan. Segala sakit yang ia rasakan selama ini setelah drama perpisahan dengan Dika terbayarkan sudah dengan kasih sayang penuh yang Dika berikan untuknya dan kedua bayi mereka. "Kita jadi ingin ke rumah Gary siang ini?" tanya Hana di sela memakaikan baju untuk baby Alana. Dika mengangguk sambil menahan baby Alan yang hendak berlari saat dipakaikan baju. "Jadi, apa kau tidak melihat grup pagi ini?" tanya Dika bingung. "Belum. Aku tidak sempat melihat ponselku tadi karena Alana terus menangis," jawab Hana. Dika mengangguk paham lalu mengangkat baby Alan dan membawanya mendekat pada Hana. "Gary bilang setelah berkumpul di rumahnya dia ingin mentraktir kita makan di kafe langganan Kiara," ucap Dika. Kafe?" tebak Hana. "Entahlah. Aku tidak terlalu tahu di mana kafe langganan Kiara," balas Dika apa adanya. Hana mengangguk saja. "Tunggu sebentar di sini. Aku ingin mempersiapkan barang untuk dibawa nanti," ucap Hana. "Pergilah. Biar aku yang menjaga anak-anak," balas Dika. Hana tersenyum mendengarnya. "Terima kasih, sayang," ucap Hana. "Sama-sama," balas Dika turut tersenyum. "Mama, apa benar kita ingin berkunjung kembali ke Cafe hari ini?" tanya Ray setelah berada di hadapan Kiara yang sedang merapikan barang-barang mainan Rahel. Kiara menghentikan aktivitasnya lalu menatap pada Ray. "Benar. Hari ini kita akan berkunjung ke sana bersama Aunty Rania, Aunty Hana beserta suami dan anak-anak mereka." "Jelas Kiara. Apa kita akan bertemu wanita itu lagi?" tanya Ray merujuk pada gadis kecil yang sering ia jumpai di Cafe. Kiara mengangguk membenarkan. "Tentu saja kita akan bertemu dengannya karena dia adalah anak dari pemilik kafe tersebut, Ray," jelas Kiara. Ray diam dan tak lagi bersuara. Ia lebih memilih duduk di samping Rahel yang kini sibuk memainkan rambutnya yang dikepang 2. "Ray, apa Ray tidak senang bertemu dengan gadis kecil itu?" tanya Kiara yang turut duduk di sebelah Ray. "Dia terlalu berisik," jawab Ray. Kiara melipat bibirnya. Merasa lucu dengan jawaban dari putranya. "Walaupun berisik tapi dia gadis yang lucu bukan?" goda Kiara. "Tidak," balas Ray singkat. Kiara semakin melipat bibirnya agar tidak tertawa. Semenjak ia membawa Ray datang ke kafe langganannya putranya itu memang menjadi incaran gadis mungil yang menjadi anak sang pemilik kafe. Gadis mungil dan lucu itu selalu saja suka mencari perhatian putranya dengan berbagai tingkah lucunya. "Baiklah. Kalau begitu ayo kita turun. Papa sudah menunggu kita di bawah," ajak Kiara. Ray mengangguk lalu bangkit dari duduknya. Sedangkan Rahel memilih mengulurkan kedua tangannya pada Kiara meminta digendong. "Anak mama," ucap Kiara merasa gemas dengan Rahel. Setelahnya Kiara keluar dari dalam kamar mengikuti Ray yang sudah keluar lebih dulu. Pukul 1 siang, keluarga Dika dan William nampak sudah berkumpul di ruang tamu rumah Gary dan Kiara.
Suasana di ruang tamu pun mulai heboh saat Rahel dan Flower saling berlari ke sana kemari sambil membawa mainan di tangan mereka masing-masing. Alan dan Alana pun tak tinggal diam untuk menyusul kakak-kakaknya yang kini sedang berlari. Mereka sungguh lucu, ya? Ucap Rania tersenyum menatap pada anak-anak mereka yang kini semakin heboh, bahkan Rahel mulai menunjukkan taringnya dengan berteriak sekencang-kencangnya saat Alana berniat mengambil mainan di tangannya. Hana mengangguk membenarkan. Sedangkan Kiara sudah berdiri untuk menasehati Rahel yang tidak mau membagi mainannya pada Alana. Tidak boleh seperti itu. Ayo pinjamkan adik mainannya. Tutur Kiara. Bibir Rahel mengerucut tajam namun tangannya tetap terulur memberikan mainan di tangannya pada Alana. Mommy. Merasa senang mendapatkan apa yang ia inginkan, Alana pun berlari ke arah Hana seraya memamerkan mainan di tangannya. Di atas karpet bulu, Ray hanya diam sambil menatap interaksi antara adik-adiknya yang sedang bermain dan berteriak satu sama lain. Mereka sungguh berisik. Ucap Ray lalu menggelengkan kepalanya. Ayo kita berangkat. Mobilnya sudah siap. Ajak Gary yang baru saja kembali dari depan rumah. Kiara, Hana dan Rania mengangguk. Mereka pun membimbing anak-anak mereka untuk keluar dari dalam rumah. Ray, ayo. Ajak Gary pada Ray yang masih duduk diam di atas karpet. Baik, Pak. Balas Ray lalu bangkit dari duduknya. Gary tersenyum. Sebelah tangannya pun terulur memegang tangan putranya. Ray bisa jalan sendiri, Pak. Ucap Ray merasa risih. Tapi Papa ingin memegang tanganmu. Balas Gary. Ray diam dan membiarkan Gary melakukan apa yang diinginkannya karena menurutnya percuma saja membantah ucapan papanya itu. Kenapa Ray hanya diam saja sejak tadi? Tanya William pada Gary yang sedang fokus mengendari mobil. Memangnya sejak kapan kau melihat putraku banyak berbicara? Cetus Gary. William tertawa mendengarnya. Kau benar juga. Tapi kali ini putramu terlihat lebih diam dan wajahnya sangat datar dan dingin. Ucapnya. Biarkan saja. Putraku itu sedang menyiapkan mental untuk datang ke kafe langganan Kiara. Menyiapkan mental? Tapi untuk apa? Tanya William bingung. Kau akan mendapatkan jawabannya nanti. Balas Gary tak ingin banyak menjelaskan. William mendengus dan memilih diam sambil menatap interaksi Flower dan Rahel dari kaca spion mobil. 30 menit berlalu, mobil pun akhirnya sampai di depan kafe yang terlihat sedang ramai siang itu. Ray yang baru saja turun dari dalam mobil mengurungkan niatnya untuk berjalan saat melihat gadis berisik yang sering mengganggunya turun dari dalam mobil sambil menangis. Kenapa dia menangis? Tanya Ray dalam hati. Bunda jahat, Nek. Bunda ndak boleh Yula dan kakak Aidan bersama ayah. Yula mau ayah, Nek. Mau ayah? Sayup-sayup Ray dapat mendengar aduan Yura pada sang nenek setelah Yura masuk ke dalam kafe. Ada apa dengan Yura? Kenapa dia menangis seperti itu? Tanya Kiara sambil menatap gadis kecil yang selalu disebut berisik oleh putranya. Jika kau penasaran langsung tanyakan saja pada ibunya. Timpal Gary yang mendengar ucapan Kiara. Kiara menatap sebal pada Gary lalu memilih berjalan lebih dulu masuk ke dalam kafe diikuti Ray. Apa aku salah bicara? Tanya Gary pada dirinya sendiri. Tak ingin banyak berpikir dengan respon Kiara, Gary pun mengalihkan pandangannya pada sahabat-sahabatnya yang masih berada di dalam mobil. Ayo masuk. Ajak Gary pada Hana dan Rania yang baru saja turun dari dalam mobil. Ayo. Balas Hana dan Rania bersamaan. Kiara sering datang ke tempat ini? Tanya Dika pada Gary. Gary mengangguk. Ya. Dia sering datang membawa Ray dan Rahel ke tempat ini. Menurutnya makanan di tempat ini sungguh lezat dan sesuai dengan lidahnya. Balas Gary. Walaupun tempatnya tidak terlalu besar namun terlihat cukup menarik untuk didatangi. Puji William. Dika dan Gary sontak menatap pada William yang sedang menggendong baby Flo. Diamlah atau ucapanmu bisa disalahartikan oleh Rania.
Cibir Gary yang paham maksud ucapan William. William terkekeh mengetahui sahabatnya paham akan maksud ucapannya. Mereka pun terus berjalan hingga sampai di meja yang dipilih Kiara untuk mereka makan. "Kia, apa kita akan dilayani langsung oleh pemilik kafe?" tanya Rania seraya menatap ke seluruh ruang kafe. "Sepertinya kali ini tidak," balas Kiara. Apalagi tadi ia sempat menangkap ada masalah yang tengah dihadapi Farah dan ibunya. Sayang sekali. Padahal aku ingin berkenalan dengannya," ucap Rania. "Lain kali kita bisa berkunjung kembali ke sini." "Aku akan memperkenalkan Nona Farah dan kedua anaknya padamu," balas Kiara. Rania menghembuskan nafas di udara lalu mengangguk sebagai jawaban. "Jagoan, apa yang sedang kau pikirkan, Hem?" tanya Gary sambil mengusap kepala Ray. "Ray tidak memikirkan apa-apa, Pak," balas Ray singkat. Tangan mungilnya pun terangkat menyingkirkan tangan Gary dari kepalanya. Melihat tingkah Ray membuat William dan Dika saling pandang dan menahan tawa mereka masing-masing. Entah mengapa mereka melihat sosok Ray lebih dewasa dibandingkan umurnya yang masih berjalan 5 tahun saat ini. Tak lama seorang pelayan pun datang menghampiri meja mereka dan menyerahkan buku menu di hadapan mereka. "Samakan saja denganmu, sayang," ucap Gary saat Kiara hendak bertanya menu apa yang ingin ia pesan. "Apa kau yakin?" tanya Kiara memastikan. Gary mengangguk sebagai jawaban. Lagi pula tidak masalah bukan jika sesekali ia makan makanan yang belum dapat ia pastikan kandungan gizinya sama dengan kandungan gizi makanan yang ia makan seperti biasanya. Kiara tersenyum senang lalu menuliskan menu untuk dirinya dan Gary. Tak lupa Kiara pun menuliskan menu makanan yang menjadi favorit kedua anaknya jika makan di kafe Farah seperti saat ini. "Mama, Ray ingin ke kamar mandi," ucap Ray di saat mereka sedang sibuk berbincang satu sama lain sambil menunggu pesanan datang. "Baiklah. Papa akan menemanimu," balas Kiara. Ray dengan cepat menggeleng. "Ray bisa sendiri," ucap Ray lalu turun dari atas kursi. Lagi pula saat ini ada hal yang ingin ia cari tahu dan akan merepotkan jika Gary ikut mengantarkannya.